Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pendengar yang saya muliakan, alhamdulillah, seperti biasa pada malam hari ini kita bisa bersua kembali dalam kajian rutin kita, dalam kajian fikih, kajian kitab takrib. Alhamdulillah, dalam kesempatan kita yang lalu telah kita terangkan dan telah kita kaji mengenai masalah zakatul fitrah. Telah kita terangkan waktu zakat fitrah, juga kita terangkan hal-hal yang boleh kita keluarkan sebagai zakat fitrah, juga kadar daripada zakat fitrah itu sendiri berapa. Semuanya telah kita bahas dalam kajian kita yang lalu. Dan alhamdulillah dalam kajian kita kali ini kita akan membahas mengenai masarifuz zakah. Itu orang-orang yang berhak untuk menerima zakat. Imam Abi Suja rahmatullahi alaihi telah berkata dalam kitabnya Takrib, beliau berkata, Bismillahirrahmanirrahim, wa tudfa'uz zakatu ilal asnafi asamaniyati allazina zakarahumullahu ta'ala fi kitabihi biqaulihi subhanahu innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Yang artinya zakat dibayarkan atau diserahkan, diberikan kepada 8 golongan yang telah dijelaskan dan telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam surat At-Taubah ayat 60, yang artinya innamas shadaqatu lil fuqara'i, bahwasanya sedekah yang wajib itu adalah untuk para fakir, wal masakini, dan untuk para miskin, wal 'amilina 'alaiha, dan untuk para amil, wal mu'allafati qulubuhum, dan bagi orang-orang yang hatinya masih lemah, wa fir riqab, dan bagi hamba sahaya, wal gharimina, dan bagi orang yang mempunyai hutang, wa fi sabilillahi, dan demi untuk jalan Allah Subhanahu wa taala, wa ibnis sabil, dan untuk orang-orang yang dalam keadaan bepergian. 8 golongan inilah orang-orang yang berhak untuk kita kasih zakat. Dalam kesempatan kita kali ini kita akan menerangkan siapakah mereka 8 golongan ini dan berapa kadar zakat yang seharusnya kita berikan kepada setiap orang dari 8 golongan tersebut. Kita mulai dari golongan yang pertama. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innamas shadaqatu lil fuqara'i. Fuqara. Golongan yang pertama adalah fuqara. Kalimat fuqara di sini adalah jamak dari kalimat fakir, orang yang fakir. Siapa orang fakir itu? Orang fakir adalah man la mala lahu yaqa'u mawqi'an min kifayatihi mat'aman wa malbasan wa maskanan. Yaitu orang yang tidak mempunyai harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dia, baik kebutuhan sandang, pangan, atau tempat tinggal. Atau orang yang mempunyai harta, tapi harta ini tidak mencukupi untuk kepentingannya, atau mempunyai pekerjaan, cuma pekerjaan ini juga tidak mencukupi kebutuhannya. Misalnya orang yang butuh setiap hari untuk memenuhi segala bentuk kebutuhannya, dia membutuhkan misalnya 20.000. Seseorang sudah berkeluarga, mempunyai anak dan istri, setiap harinya dia membutuhkan uang sebesar 20.000 misalnya. Tapi dalam kesehari-hariannya uang yang dia dapatkan cuma 7.000. Berarti dia bisa memenuhi kebutuhannya kurang dari separuh yang dia butuhkan. Nah, orang yang semacam ini dikatakan orang fakir, dikatakan orang fakir. Kelompok yang kedua adalah
wal masakini, dan orang-orang yang miskin. Orang miskin adalah orang yang mempunyai harta atau mempunyai pekerjaan, atau mempunyai harta juga mempunyai pekerjaan, tapi pekerjaan tersebut dan harta tersebut yang dia punyai sudah bisa memenuhi kebutuhannya tapi masih kurang. Misalnya kalau ada orang yang sudah mempunyai anak dan istri, yang setiap harinya dia membutuhkan uang 20.000 untuk biaya dia dan keluarganya, tapi di setiap hari itu dia cuma bisa mendapatkan 15.000. Berarti dia kurang 5.000. Kurang 5.000 untuk memenuhi segala bentuk kebutuhannya. Nah, orang yang semacam ini namanya miskin. Berarti miskin itu keadaannya, keberadaannya lebih enak, lebih baik daripada fakir. Kalau fakir, orang yang tidak mempunyai harta sama sekali, atau mempunyai harta, atau mempunyai pekerjaan, tapi yang dia dapatkan itu kurang dari separuh yang dia butuhkan. Tapi kalau miskin, mempunyai pekerjaan, juga mempunyai harta, atau mempunyai harta saja, atau mempunyai pekerjaan saja, tapi dia bisa memenuhi lebih dari separuh yang dia butuhkan. Kalau dia butuh 20.000, dia bisa mendapatkan 15.000 misalnya. Maka orang seperti ini dikatakan miskin. Dari keterangan tadi bisa kita simpulkan, miskin itu keadaannya lebih bagus, lebih enak daripada fakir. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yang pertama kali yang berhak untuk menerima zakat adalah fakir. Ya, karena orang fakir yang didahulukan, berarti keberadaan orang fakir itu lebih butuh untuk kita kasih zakat daripada orang miskin. Orang yang ketiga, golongan yang ketiga adalah wal amilina 'alaiha, dan orang amil. Siapakah amil itu? Amil adalah orang yang ditugaskan oleh imam untuk mengurusi zakat. Misalnya orang yang ditugaskan oleh pihak imam untuk mengumpulkan zakat, juga untuk menertibkan zakat, untuk membagi zakat. Jadi amil ini adalah semua orang yang ditugaskan oleh imam untuk mengurusi zakat, baik itu orang yang mengambil zakat dari orang-orang yang kaya, atau orang yang membagikan zakat untuk orang-orang yang miskin, atau orang yang menulis, menertibkan administrasi untuk orang-orang yang menerima zakat dan orang-orang yang wajib untuk mengeluarkan zakat. Semuanya ini dikatakan amil. Mereka ini dikatakan amil. Dan amil ini bukan semua orang bisa menjadi anggota amil zakat. Tapi yang berhak untuk menjadi amil zakat adalah orang-orang yang memenuhi beberapa syarat yang telah disebutkan oleh ulama. Syarat yang pertama, orang yang menjadi amil haruslah orang yang faham dan mengerti mengenai hukum-hukum zakat. Ya, secara otomatis karena dia adalah orang yang diserai penuh oleh imam untuk mengurus zakat, maka dia harus tahu siapakah orang yang wajib untuk mengeluarkan zakat. Siapakah orang yang berhak untuk saya kasih zakat. Kalau dia tidak mengerti hukum-hukum daripada zakat, maka dia tidak boleh dipasrahi untuk dijadikan sebagai amil. Maka syarat yang pertama yang sangat penting sekali untuk dipenuhi oleh orang yang akan kita angkat menjadi amil adalah orang tersebut harus orang yang faham betul mengenai hukum-hukum masalah zakat. Yang kedua, syaratnya adalah orang tersebut adalah orang yang punya amanah, orang yang bisa kita amanati. Karena ya memang karena orang tersebut adalah orang yang akan mengumpulkan zakat, yang akan memegang uang banyak, yang akan memegang harta banyak. Harta yang dia kumpulkan dari orang-orang kaya yang telah membayar zakat kepada dia. Maka orang yang pantas untuk kita jadikan amil adalah orang yang bisa dipercaya, orang yang bisa kita kasih amanat. Sehingga mereka tidak memakan dan tidak mencuri zakat yang ada di tangannya. Tapi zakat tersebut akan dia kasihkan kepada orang-orang yang memang benar-benar berhak untuk menerima zakat. Maka syarat
Yang kedua ini adalah orang tersebut harus orang yang bisa dipercaya, orang yang amanah. Syarat yang ketiga, orang tersebut adalah harus orang Islam, harus orang yang beragama Islam, karena zakat ini adalah akan kita ambil dari orang Islam, maka yang mengambilnya dan yang membagikannya kepada para fakir miskin adalah harus orang Islam juga. Kalau mereka telah memenuhi 3 syarat ini, maka imam boleh mengangkat mereka sebagai amil, sebagai wakil imam dalam pengurusan masalah zakat. Golongan berikutnya yang berhak untuk menerima zakat adalah wal muallafati qulubuhum. Yaitu siapakah mu'allafat qulubuhum? Kalau kita artikan mu'allafat qulubuhum ini adalah orang yang hatinya lemah. Siapakah mereka ini? Mereka ini adalah orang-orang yang baru saja masuk Islam. Yang mana ketika mereka masuk Islam, iman mereka masih lemah. Sehingga kalau mereka kita kasih zakat sebagai bantuan kepada mereka, kita harapkan iman mereka bisa bertambah kuat. Sehingga dia bisa faham dan mengerti bahwa agama Islam adalah agama yang mementingkan persaudaraan dan menolong sesama muslim. Maka yang dimaksud dengan mu'allafah qulubuhum di sini adalah orang yang baru masuk Islam. Diharapkan dengan kita kasih zakat, orang tersebut akan bertambah kuat imannya, maka dia imannya tidak akan goyah lagi. Kalau ada ujian dan ada cobaan, mereka akan tetap berpegang teguh kepada agama Islam. Atau orang yang baru masuk Islam tapi imannya sudah kuat. Jadi tidak semua orang yang baru masuk Islam itu imannya lemah, tidak. Banyak sekali mereka yang masuk Islam dengan kesadaran yang kuat, sehingga ketika mereka masuk Islam imannya langsung kuat. Tapi orang ini baru masuk Islam dan orang yang mempunyai kedudukan di daerah tempat dia berada, orang terpandang. Sehingga orang ini, orang yang baru masuk Islam yang sudah kuat imannya, yang terpandang ini, seandainya kita kasih zakat, maka kita harapkan orang-orang yang bukan Islam yang ada di sekeliling dia akan mengikuti dia untuk Islam. Maka orang yang semacam ini boleh kita kasih zakat. Karena apa? Karena di situ ada maslahat demi masuknya orang-orang yang di sekitarnya ke agama Islam. Begitu juga misalnya orang-orang yang baru masuk Islam, yang mana orang ini punya iman kuat dan gigih untuk berjuang dan berjihad di daerah mereka masing-masing. Misalnya di daerah terpencil, baru saja masuk Islam tapi dia punya jiwa dan punya keinginan untuk menyebarkan Islam, untuk berdakwah. Maka orang yang seperti ini, meskipun dia baru masuk Islam, kita perlu kasih zakat dia demi untuk mengembangkan dakwahnya di tempat dia berasal. Ini juga boleh. Ini juga boleh termasuk dalam golongan mu'allafatul qulubuhum yang boleh kita kasih zakat. Terus golongan berikutnya, golongan yang kelima adalah wafir riqab dan hamba sahaya. Yang dimaksud dengan riqab di sini adalah budak mukatab, yaitu budak yang telah bersepakat dengan tuannya bahwasanya dia akan membayar uang sebesarnya telah ditentukan di antara mereka berdua. Nanti kalau dia telah bisa membayar jumlah yang telah ditentukan, yang telah disepakati, maka dia telah merdeka. Maka budak mukatab ini yang berusaha untuk memerdekakan dirinya sendiri perlu untuk kita kasih sumbangan dari uang zakat sebesar berapa yang harus dia bayar untuk sayyidnya atau untuk
tuannya sehingga dia bisa membebaskan dirinya dari perbudakan. Ini adalah yang dimaksud dengan wafir riqab. Jadi wafir riqab di sini adalah budak mukatab, budak mukatab. Golongan yang berikutnya yang 6 adalah wafir riqabi wal gharimina, dan orang-orang yang punya hutang. Orang yang punya hutang, ada kalanya orang yang berhutang untuk kebutuhan dia sendiri. Kalau ada orang yang berhutang kepada orang lain untuk kebutuhannya sendiri, maka orang tersebut boleh kita kasih sumbangan dari uang zakat untuk membayar hutangnya. Tapi disyaratkan dia hutang itu bukan untuk keperluan yang maksiat. Jadi dia hutang itu adalah untuk memenuhi kebutuhan dia. Baik kebutuhan itu kebutuhan yang sifatnya kebutuhan yang mubah, atau kebutuhan yang disunatkan, atau kebutuhan wajib, misalnya untuk mengasih nafkah anak istri, dia tidak punya uang terus hutang. Ini kan nafkah kan wajib. Atau untuk kepentingan yang sunnah misalnya. Atau untuk kepentingan yang mubah. Yang penting hutang itu bukan untuk kepentingan maksiat. Kalau hutang untuk kepentingan maksiat, maka tidak boleh kita kasih sumbangan dari zakat. Nah, tapi disyaratkan orang yang berhutang yang berhak untuk kita kasih zakat, disyaratkan orang tersebut tidak bisa untuk membayar utangnya. Dia tidak mempunyai uang yang cukup untuk membayar utangnya. Tapi jika orang tersebut orang punya utang dan dia punya uang yang cukup untuk membayar hutangnya, maka orang tersebut tidak berhak untuk kita kasih zakat. Tidak berhak untuk kita kasih zakat. Juga disyaratkan, ya, disyaratkan utang tersebut belum dibayar. Seandainya orang tersebut punya utang banyak, terus dia karena dia takut dituntut, akhirnya dia berusaha bagaimana membayar utangnya dengan menjual rumahnya misalnya, maka tidak berhak untuk kita kasih zakat karena dia utangnya telah dia bayar. Berarti selagi dia belum membayar utangnya, boleh kita kasih zakat dengan atas nama gharim, orang yang berhutang. Apakah hutang tersebut disyaratkan hutang yang sudah jatuh tempo? Ini ada khilaf. Imam Rafi'i mengatakan tidak disyaratkan hutangnya sudah jatuh tempo. Meskipun hutangnya belum jatuh temponya, masih lama pembayarannya, boleh kita kasih zakat. Tapi Imam Nawawi mengatakan tidak boleh dikasih zakat kecuali orang tersebut hutangnya sudah jatuh tempo dan wajib untuk dibayar sekarang. Sehingga dia kasihan kalau tidak dibayar, maka dia akan dituntut oleh orang yang menghutanginya. Maka dalam keadaan seperti ini, dia boleh untuk minta zakat atau kita kasih zakat. Ini adalah pendapatnya Imam Nawawi yang mensyaratkan bahwasanya hutangnya itu harus sudah jatuh tempo. Kalau belum jatuh tempo maka tidak boleh untuk kita kasih zakat. Berbeda dengan Imam Rafi'i yang mengatakan meskipun hutangnya belum jatuh temponya, dia boleh kita kasih zakat. Termasuk orang yang masuk dalam kategori gharim, orang yang berhutang adalah orang yang berhutang untuk merukunkan orang yang bertikai atau untuk menenangkan dua golongan yang sedang bertikai. Contohnya bagaimana? Contohnya misalnya kalau ada dua golongan yang bertikai antara desa A dengan desa B bertikai. Desa A ini ada orang yang meninggal terbunuh dari desa A. Orang-orang di desa A ini menuduh orang di desa B lah yang membunuh yang meninggal tersebut. Akhirnya terjadi cekcok dan akan terjadi pembunuhan. Untuk menenangkan, ada salah seorang dari mereka mengatakan sudah untuk semua untuk orang yang mati ini akan saya ganti diahnya, akan saya bayar diatnya berapa juta, saya menanggung semuanya untuk menenangkan pertikaian yang ada. Maka orang tersebut yang menenangkan pertikaian, seandainya dia berhutang untuk membayar diat ini, maka orang tersebut boleh untuk kita kasih zakat sebagai untuk membantu orang tersebut, karena pekerjaan yang dia lakukan ada pekerjaan yang sangat mulia, yaitu menenangkan dua golongan yang sedang bertikai. Perlu untuk kita contoh, dan dengan memberikan zakat kepada dia kita harapkan apa yang dia lakukan bisa ditiru dengan oleh yang lainnya. Maka orang yang seperti ini boleh kita kasih zakat, tapi dengan syarat orang tersebut belum membayar hutangnya. Kalau seandainya
hutangnya sudah dibayar, maka sudah, ya sudah, kalau sudah dibayar berarti orang tersebut tidak punya tanggungan hutang lagi, maka tidak boleh kita kasih zakat. Terus golongan berikutnya yang berhak untuk kita kasih zakat adalah wa fi sabilillah, dan orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Yang dimaksud dengan sabilillah di sini adalah orang-orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka berperang dengan sukarela, tidak mendapatkan upah atau gaji dari pemerintah atau dari imam. Ini adalah yang dimaksud dalam ayat wa fi sabilillah, orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-huzah alladzina la rizqa lahum fil fai'i. Maksudnya yang dimaksud dengan sabilillah adalah orang-orang yang berperang di jalan Allah, yang berjihad, yang mana mereka tidak mendapatkan upah resmi dari pihak imam atau dari pihak pemerintah Islam ketika itu. Lah orang yang berjihad seperti ini boleh kita kasih zakat. Kita kasih zakat untuk memenuhi kebutuhan anak dan istrinya ketika dia tinggal berjihad. Juga kita kasih kebutuhan juga berapa ongkos dia untuk berangkat ke medan perang, ongkos berangkat dan kembali. Juga kita kasih uang dari zakat untuk membeli peralatan perang. Nah, kalau seandainya sudah selesai perang dan masih ada sisa uang dari yang kita berikan, maka wajib dikembalikan lagi kepada imam. Jadi ini adalah huzat, yang dimaksud dengan sabilillah adalah huzat. Kelompok yang ke-8 yang berhak untuk kita kasih zakat adalah setelah sabilillah wabnis sabil. Wabnis sabil yaitu orang yang sedang dalam bepergian. Ada orang yang sedang dalam bepergian, dan bepergian yang dilakukan adalah bepergian yang diperbolehkan. Misalnya ada orang yang bepergian misalnya di tengah jalan dia kehabisan uang, tidak bisa meneruskan perjalanannya untuk pulang. Maka orang yang seperti ini kita kasih uang dari zakat boleh. Berapa kita kasih? Kita kasih uang secukupnya, yang cukup untuk mengantarkan dia ke tempat tujuannya atau ke rumahnya. Ongkos bis misalnya atau ongkos pesawat sampai ke tempat tujuan. Berikut juga ongkos makan dan ongkos tempat tinggal, ongkos nginep misalnya. Kita kasih semuanya secara lengkap. Tapi dengan syarat apa? Dengan syarat bepergian yang dia lakukan bukan bepergian yang maksiat. Baik bepergiannya itu bepergian wajib misalnya seperti bepergian untuk haji, atau bepergian yang sunnah seperti bepergian untuk silaturahmi misalnya, atau bepergian mubah, bepergian sekedar untuk rekreasi. Maka boleh kita kasih mereka sumbangan untuk dari zakat untuk meneruskan perjalanannya kalau mereka kehabisan uang di tengah jalan. Tapi kalau bepergiannya itu untuk kemaksiatan, maka tidak boleh. Kalau bepergiannya itu untuk kemaksiatan, maka tidak boleh kita kasih zakat. Karena kalau kita kasih zakat berarti kita membantu orang yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan zakatnya tidak sah. Karena yang dimaksud dengan Ibnu Sabil di sini adalah orang yang bepergian, yang bepergiannya itu tidak untuk maksiat, yang kehabisan uang dalam bepergiannya. Atau orang yang ingin melakukan perjalanan. Orang yang ingin melakukan perjalanan dan dia tidak mempunyai uang, maka boleh kita kasih zakat untuk membantu dia meneruskan atau menjalankan perjalanannya. Nah, 8 orang inilah orang-orang yang berhak untuk menerima zakat. Dari keterangan yang saya sebutkan tadi bisa kita ketahui bahwasanya zakat itu tidak boleh kita kasihkan kepada masjid. Zakat untuk pembangunan masjid, atau zakat untuk pembangunan musola, atau zakat untuk pembangunan pondok, itu semua tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena golongan orang-orang yang berhak untuk menerima zakat semuanya telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri. Yaitu mereka adalah yang disebutkan dalam surat Al-Maidah yang telah saya baca tadi, surat Taubah ya, ayat 60, innamas shadaqatu lil fuqara'i. Bahwasanya
sedekah yang wajib itu adalah kita kasihkan kepada fakir miskin. Wal masakini, dan para miskin. Wal amilina 'alaiha, dan orang-orang yang menjadi amil atas zakat. Wal muallafati qulubuhum, dan orang-orang yang lemah imannya. Wa fir riqab, dan orang-orang yang dalam status budak. Wal gharimina, dan orang-orang yang mempunyai hutang. Wa fi sabilillah, dan orang-orang yang berperang di jalan Allah. Wa ibnis sabil, dan orang-orang yang sedang dalam keadaan perjalanan. Faridatan minallah, ini adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alimun hakim, dan Allah adalah zat yang maha mengetahui dan zat yang maha bijaksana. Nah, dari ayat ini bisa kita simpulkan bahwasanya seperti yang saya sebutkan tadi, zakat itu tidak boleh kita berikan atau kita tasarrufkan selain kepada 8 golongan yang saya sebutkan tadi. Baik itu kita kasihkan kepada masjid, atau kita kasihkan ke musola, atau kita kasihkan ke madrasah, atau kita kasihkan ke pondok, tidak boleh zakat kita kasihkan kepada pondok, masjid, dan hal-hal yang telah saya sebutkan tadi. Nah, cuma sekarang berapa yang harus kita bayarkan kepada para fakir dan miskin dan amil tadi. Seperti yang saya sebutkan tadi, kalau misalnya kita mau mengasih zakat kepada fakir miskin, dan zakat yang kita keluarkan ini jumlahnya banyak, misalnya uangnya banyak, sangat banyak, maka kalau orang tersebut orang fakir dan orang miskin, kita lihat kalau orang tersebut orang yang sudah tidak bisa untuk bekerja lagi, seperti orang yang sudah sangat tua, atau orang jumbo, atau orang yang lumpuh, maka mereka kita kasih uang untuk keperluan sehari-hari selama kira-kira sisa umurnya berapa. Para fuqaha mengatakan bahwasanya umur manusia rata-rata adalah 63, seperti umurnya baginda Rasulullah SAW. Kalau orang tersebut sekarang umurnya misalnya 50 tahun, berarti kita kasih uang yang cukup untuk menghidupi kebutuhannya selama 13 tahun. Itu kalau orang tersebut sudah tidak mampu untuk bekerja lagi. Kalau orang tersebut fakir, mempunyai keahlian, cuma dia misalnya mempunyai keahlian berdagang, tapi dia tidak punya modal, maka sudah orang tersebut kita kasih modal, yang mana modal ini cukup untuk berdagang sehingga nantinya dia bisa berdiri sendiri. Berdiri sendiri sudah tidak membutuhkan bantuan orang lain, sehingga dia keluar dari kemiskinan dengan kita kasih zakat ini. Atau orang tersebut misalnya punya keahlian untuk jahit misalnya, maka kita berikan tempat untuk menjahit, kita belikan mesin jahit, kita sewakan tempat untuk menjahit, semuanya sehingga dia nantinya dengan zakat ini dia bisa berdiri sendiri dan tidak butuh kepada bantuan orang lain, dan tidak membebani orang lain. Maka zakat ini adalah salah satu alat untuk mengentas kemiskinan. Kalau orang tersebut tidak punya keahlian apa-apa, tapi dia punya keahlian misalnya bisanya cuma naik sepeda motor, kita belikan sepeda motor, kita suruh untuk ngojek misalnya, sehingga dengan ngojek ini dia bisa berdiri sendiri, tidak menjadi beban orang lain. Maka seperti yang diriwayatkan pada zamannya Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Umar bin Abdul Aziz, beliau memerintah menjadi khalifah sekitar 2 tahun lebih sedikit. Tapi ketika beliau menjadi khalifah, rakyat orang muslim semuanya dalam keadaan tentram dan dalam keadaan sejahtera. Bahkan ketika beliau jadi khalifah, tidak ada satu orang pun yang membutuhkan bantuan. Semuanya kebutuhan terpenuhi. Sehingga orang mau mengeluarkan zakat itu kesulitan, karena sulit untuk mencari orang fakir dan miskin. Karena beliau benar-benar adil dalam membagi zakat. Membagi zakat. Untuk gharim, orang yang hutang, maka berapa kita kasih dari uang zakat? Kita kasih untuk membayar hutangnya. Berapa dia punya hutang? Kalau dia punya hutang 1 juta, sudah kita bayar hutang 1 juta. Karena orang yang punya hutang itu kasihan, akan tertekan dengan hutang yang dia tanggung. Maka kita kasih berapa hutangnya? Kita bayar semuanya. Juga untuk
wafir riqab, orang yang budak mukatab, kita kasih berapa? Kita kasih berapa uang yang menjadi tanggungannya? Kalau dia butuh 25 juta, maka kita kasih 25 juta. Ini adalah cara membagi zakat untuk setiap orang dari orang-orang yang ada, yang telah kita sebutkan tadi. Kemudian Imam Abi Suja mengatakan wala yaqtasiru ala aqalla min salasatin min kulli sinfin illal amila. Dan tidak boleh kalau di setiap desa atau di tempatnya dia tinggal, tempat zakat, memberikan zakat kepada seseorang saja atau kepada 2 orang, harus paling sedikit memberikan zakat kepada 3 orang dari setiap golongan yang saya sebutkan tadi. Kecuali amil, maka dia boleh memberikan zakat sesuai dengan yang dia lihat atau sesuai dengan yang sesuai dengan keinginan dia, karena dia adalah orang yang bisa mengerti dan paham betul dengan zakat. Ala kulli halin, kalau dalam satu tempat zakat, kalau 8 golongan itu ada semuanya, dan harta yang ada itu mencukupi untuk dibagi untuk 8 golongan yang ada, maka semuanya harus dikasih. Semuanya harus dikasih. Misalnya di tempat dia mau mengeluarkan zakat itu 8 golongan ada semuanya. Dan jumlah orangnya misalnya 25 orang. Kalau memang uangnya yang akan kita bagi ini cukup untuk memenuhi semuanya, maka boleh, wajib untuk kita kasih semuanya. Untuk kita kasih semuanya. Kalau misalnya uang yang ada ini tidak cukup, maka kita ambil dari setiap golongan 3 orang. 3 orang. Kita kasih fakir 3 orang, kita kasih miskin 3 orang, kita kasih amil 3, kita kasih mu'allafah 3 orang, semuanya 3 orang. Kalau misalnya sebagian golongan ada, sebagian tidak ada, maka yang kita kasih yang ada saja. Kita kasih yang ada. Ini adalah mazhabnya Imam Syafi'i. Jadi tidak boleh kita mengasih 1 orang saja, enggak, tapi semua golongan harus kita kasih. Harus kita kasih. Kalau uangnya cukup, kalau uangnya tidak cukup, maka dari setiap golongan harus kita kasih 3 orang dari setiap golongan, dari setiap golongan. Kalau enggak, maka kita uangnya tidak cukup misalnya, maka kita kasih 3 orang dari golongan, dari fakir saja atau dari miskin saja. Ini adalah menurut pendapatnya ulama Syafi'iyah. Nah, untuk pendapat selain Syafi'iyah itu boleh. Misalnya menurut ulama Hanafiyah boleh mengasihkan zakat untuk 1 orang saja. Maka boleh kalau kita memang kesulitan untuk mempraktekkan mazhabnya Imam Syafi'i, maka kita bisa mempraktekkan pendapatnya Imam Abu Hanifah yang memperbolehkan bahwasanya zakat itu boleh dikasihkan kepada 1 orang atau 1 golongan dari golongan yang berhak mendapatkan zakat. Ulama Malikiyah mengatakan zakat itu dikasihkan kepada orang yang paling membutuhkan dari 8 golongan yang ada. Kalau orang yang paling membutuhkan di situ adalah orang fakir, misalnya golongan 8 ada semuanya, tapi di sana ada orang yang sangat membutuhkan sekali dari golongan yang ada, maka zakat harus diberikan kepada orang yang paling membutuhkan tersebut. Ini adalah yang disebutkan oleh ulama Malikiyah. Terus setelah menerangkan hal ini, Imam Abi Suja mengatakan wa khamsatun la yajuzu daf'uha ilaihim, dan 5 orang yang mana 5 orang ini tidak boleh kita kasih zakat, dan insyaallah keterangan ini akan kita terangkan dalam kajian kita yang akan datang. Sebelum kita tutup di sini saya menukil bahwasanya ulama Syafi'iyah mengatakan tidak boleh memindah zakat dari tempat harta itu berada. Jadi kalau misalnya harta yang mau dizakati itu berada di Surabaya, maka harta ini tidak boleh kita pindah zakatnya, kita kasihkan kepada fakir miskin yang ada di Semarang, tidak bisa. Ini adalah pendapatnya ulama Syafi'iyah. Nah, maka memindah zakat itu tidak diperbolehkan menurut pendapat yang muktamad dalam madhab Syafi'i. Di sana ada pendapat muqabil muktamad, boleh untuk kita pindah ke tempat lain. Tapi kita pendapat yang muktamad tidak memperbolehkan. Itu semua berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Mu'ad, ya. Bahwasanya
Sayyidina Mu'ad ketika diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Yaman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada beliau, "Fa'alimhum anallaha iftarada 'alaihim shadaqah tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu 'ala fuqaraihim." Wahai Mu'ad, beritahu kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada mereka untuk membayar zakat. Zakat ini diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka. Nah, ulama Syafi'iyah dari hadis ini menyimpulkan bahwasanya zakat tidak boleh dipindah ke tempat lain, harus dibayarkan ke tempat di mana harta itu berada. Karena Rasulullah SAW pesannya adalah kamu ambil dari orang-orang kaya yang ada di situ, kemudian zakat itu kamu bayarkan kembali kepada orang-orang fakir yang ada di situ. Berarti dari kata-kata ini atau dari hadis ini tidak boleh kita pindah ke zakat, kita pindah dari tempat di mana harta itu berada. Ini adalah qaul mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, seperti yang saya sebutkan tadi. Di sana ada qaul atau pendapat yang kedua yang mengatakan boleh untuk kita pindah ke tempat yang lain. Mudah-mudahan apa yang telah kita kaji pada kesempatan kita pada malam hari ini menjadi kajian yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga ilmu kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa mengentaskan kita dari jurang neraka, yang bisa menjadi syafaat kita besok kalau kita sudah meninggal. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala ayyaj'ala ilmana hujjatan lana la hujjatan alaina wa yaj'ala darsana darsan mubarakan wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.